Apa tujuan hidupku? Bagaimana saya menemukan tujuan hidup saya? Di dalam industri pengembangan diri, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Berarti ini adalah sebuah gagasan yang penting buat mereka. Jika Anda sedang menonton video ini, berarti Anda telah lahir ke dalam dunia ini dan merasakan semua hal yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Ketika Anda sudah lama berkeliaran, bermain, dan bersusah-susah di dalam dunia ini, Anda akan mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri, apa tujuanku? Apa makna hidup ini? Apa arti dari keberadaanku? Kebanyakan dari Anda akan merasa sangat susah sekali mendapatkan jawabannya, sampai Anda merasa pasrah dengan hidup dan menerima apa adanya. Dan bagi mereka yang hidup biasa-biasa saja, mereka tidak punya percikan api, tidak memiliki jiwa yang membara, tidak dapat merasakan keajaiban dan keistimewaan dari hidup ini. Jangan tersinggung ya, saya tidak ingin berpura-pura tahu apa tujuan hidup Anda. Bisa saja Anda serius dan memang mau memiliki hidup yang biasa-biasa saja dan merasa puas dengan keputusan itu. Kalau Anda memang merasa hidup Anda terpenuhi dengan hidup seperti ini, silakan, saya sangat senang untukmu, karena tidak semua orang tahu apa tujuan mereka di hidup ini. Ada yang sudah menemukan tujuan dan menjalaninya, ada yang tidak pernah memikir apa tujuan mereka. Ada yang masih mencarinya dan sebagian dari mereka sebenarnya sudah tahu apa tujuan mereka, tapi mereka tidak pernah menyadari dan mendefinisikannya. Apalagi pertanyaan ini bukan semua orang dapat memberikan jawaban untukmu, karena setiap orang memiliki definisi yang sangat berbeda dengan Anda. Jadi tergantung sama diri sendiri, apakah Anda tahu apa yang membuat hidupmu lebih berarti, lebih bahagia. Sekali lagi, saya tidak ingin berpura-pura tahu tujuan hidup Anda atau orang lain, tapi saya ingin memberikan Anda gambaran besar tentang kira-kira apa tujuan hidup Anda. Karena pasti ada tanda-tanda dan petunjuk yang dapat kita amati sendiri selama kehidupan kita di dunia ini. Petunjuk pertama yang dapat kita amati adalah masing-masing dari kita itu unik. Bukankah? Ada hampir 8 miliar orang di dunia ini dan kita semua unik. Ini bisa diukur dari observasi sendiri, bisa diukur dengan sains, dan juga bisa diukur dengan hanya menanyakan setiap orang pertanyaan yang sederhana dan mendapatkan opini masing-masing dari mereka yang berbeda. Setiap dari kita memiliki karakteristik yang berbeda, pikiran yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan banyak sekali hal-hal yang membuat setiap dari kita spesial. Bahkan kembaran yang memiliki muka yang sama, memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi dari petunjuk ini, mungkin tujuan hidup kita adalah untuk hidup sebagai diri sendiri yang unik. Apakah kita sedang hidup sebagai diri sendiri yang unik? Apakah kita mengekspresikan diri sendiri yang sebenarnya? Atau kita sedang berusaha menjadi orang lain? Alasan mereka ingin mencari tujuan hidup adalah suatu hari mereka sadar bahwa mereka tidak sedang menjalani hidup mereka. Mereka sedang menjalani hidup orang tua mereka, guru mereka, bos mereka, dan kehidupan di mana lingkungan, masyarakat, dan budaya memerintah mereka menjalaninya. Mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka sudah lama menyesuaikan diri sampai mereka tidak tahu siapa lagi mereka. Lalu mereka memulai perjalanan ini untuk menemukan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi berusaha menemukan tujuan yang besar. Mereka sedang berusaha menemukan diri mereka sendiri. Jadi dari petunjuk yang pertama ini, kita dapat memberi kesimpulan bahwa tujuan hidup kita adalah menemukan dan menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Petunjuk yang bisa kita amati berikutnya adalah, ya, ada hampir 8 miliar orang di dunia ini. Berarti apa? Berarti mungkin kita semua saling terhubung. Memang kita semua unik, tetapi kita semua juga memiliki kesamaan dan kemiripan. Semua budaya manusia sepanjang sejarah kita ditemukan bahwa mereka semua sangat menilai cinta kasih, belas kasih,
kebebasan, keadilan, simpati, dan toleransi. Dan kita juga belajar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Kita saling membutuhkan, saling menjaga, memberi perhatian, memberi kasih sayang dan cinta kasih. Itu yang menghubungkan kita semua. Itu membuat kita menjadi satu kesatuan dan bekerja sama. Jadi mungkin itulah tujuan hidup kita, untuk mencintai orang lain. Bukankah itu sebuah kebenaran? Bukankah hubungan baik dan cinta kasih antar manusia itu sangat penting sekali bagi tujuan hidup kita? Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah menjalani tujuan hidup kita untuk membangun hubungan yang berarti, menghargai mereka dan memberi perhatian yang penuh buat mereka? Berikutnya, petunjuk yang ketiga yang bisa kita amati adalah kita semua tidak memiliki waktu yang selamanya di kehidupan ini. Yang datang ke dunia ini akan suatu hari pergi dari dunia ini. Yang terlahir akan suatu hari meninggal. Iya, benar, ini berlaku untuk Anda juga. Suatu hari Anda akan meninggal dunia. Seperti semua orang, Anda memiliki waktu yang terbatas di dalam hidup ini. Berarti mungkin tujuan hidup kita adalah mengisi waktu-waktu ini dengan sesuatu yang berarti. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berarti? Ini merupakan pertanyaan yang penting yang harus Anda tanyakan kepada diri sendiri. Jika manusia bisa hidup selamanya, kita akan menjadi kurang menghargai hidup ini. Karena kita bisa menunda semua tujuan dan cita-cita kita sampai ratusan ribuan tahun dan tidak perlu takut mati tua. Karena waktu kita terbatas, kita akan lebih menghargai hidup ini. Maka itu mungkin tujuan hidup kita adalah untuk melakukan sesuatu yang berarti. Bisa jadi Anda mau menciptakan dan membangun sesuatu, atau memiliki sebuah profesi, atau melayani banyak orang. Anda yang menentukan sendiri apa yang membuat hidup Anda lebih berarti. Milikilah visi hidup dan arahkan fokus Anda untuk mengejar visi tersebut. Itulah yang memberikan kita sebuah perasaan bahwa kita sedang menjalani hidup dengan tujuan. Petunjuk terakhir ini sangat jelas dan sederhana sekali. Kalau Anda mengamati baik-baik, Anda akan melihat kita lagi hidup. Kalau Anda masih menonton video ini, Anda lagi hidup. Kalau mereka masih memiliki nafas dan jantung mereka masih berdetak, berarti mereka lagi hidup. Seolah-olah kayak sebuah candaan gitu ya. Tapi petunjuk ini sangat jelas sekali. Jadi mungkin tujuan hidup kita adalah untuk hidup sepenuhnya. Sederhana bukan? Coba berpikir, apa yang membuat Anda mempunyai perasaan bahwa hari Anda dan hidup Anda sudah terpenuhi? Energi apa yang mau Anda pancarkan ke dunia ini? Pekerjaan seperti apa yang sejalan dengan hati Anda? Apakah Anda hidup penuh kendali atau dikendalikan sesuatu? Kita beruntung sekali karena masih hidup. Ini sangat patut disyukuri. Hiduplah lebih semangat, hiduplah lebih menyenangkan, dan hiduplah dengan penuh kesadaran terhadap perasaan dan tindakan kita setiap hari. Ingat, tujuan hidup kita itu adalah terserah kita. Kita yang memutuskannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus tanggung jawab dan merasa bersyukur karena telah diberikan kebebasan untuk memilih jalan sendiri setiap harinya. Keunikan, hubungan, waktu, dan kehidupan. Semoga keempat petunjuk ini bisa menjadi peta bagi Anda untuk mencari tujuan Anda. Coba bikin catatan sendiri, cari petunjuk yang lain, buat gambaran besar kira-kira apa tujuan hidupmu, dan coba mempersempitkan menjadi tujuan yang lebih spesifik. Atau mulai hari ini Anda boleh mencoba untuk menjadi diri sendiri yang sebenarnya, mencintai orang lain, melakukan sesuatu yang berarti, dan hidup sepenuhnya.